Organisasi bagaikan suatu keluarga yang berada dalam satu atap, bagaikan kopi manis serasa pahit, tapi itulah satu rasa yang ada di diri organisasi. Dalam satu gelas ada dua lapisan, bagaimana gelas menampung berbagai pendapat, ada yang manis, ada yang dasar pahit. Bagaimana seorang pemimpin bisa menghargai pendapat orang lain dan menyatukan kembali dengan dua rasa. Bagaimana seorang pemimpin menghargai pendapat-pendapat yang sangat berbeda dengan adanya kopi. Kopi tanpa gula tidak terasa manis dan pahit, tetapi bagaimana seorang pemimpin mengolah suatu rasa kopi itu menjadi nikmat, bisa disenangi semua keluarga dalam satu organisasi. Seorang pemimpin menghargai dari rasa yang pahit, rasa yang manis, jadikan satu, menjadi satu rasa, satu arahan ke jalan yang lurus. Inilah kopi. Bagaimana masuk kita ke dalam mulut kita, kita rasakan manis, 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 manis menjadi satu. Yang awalnya dari pahit, 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 diolah semuanya oleh satu rasa seorang pemimpin menjadi aroma yang harum, rasa yang manis untuk kedepannya menjalankan apa yang harus kita laksanakan bersama. Itulah suatu rasa diarahkan untuk semuanya. Oke, untuk rasa kopi manis pahit. Hai semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk mencari sebuah inspirasi dari sebuah kopi ya, secangkir kopi. Oke, kalian sudah ngopi belum? Ngopi dulu lah. Oke ya, jadi kita akan coba untuk mencari tahu apa sih yang kita bisa dapatkan dari secangkir kopi. Kalau kita balik ke kehidupan nyata, bahwasanya selama ini orang-orang yang sudah bekerja itu sadar ataupun tidak, mereka sebenarnya ada di dalam sebuah organisasi kerja, atau yang lebih kecil lagi mungkin mereka terlibat dalam sebuah tim kerja. Nah, oleh karena itu kita akan coba cari tahu apa kaitannya antara secangkir kopi dan juga sebuah organisasi atau sebuah tim kerja. Oke, yang pertama kita akan memulai dulu. Yang namanya sebuah organisasi ataupun sebuah tim kerja itu pasti di dalamnya banyak sekali elemen atau unsur yang terlibat. Sama halnya seperti kopi. Ketika kita akan membuat sebuah secangkir kopi seperti ini, kita ingat lagi, maka kita membutuhkan sebuah gelas, kemudian secangkir air putih atau air bening panas, dan juga satu saset kopi. Dan di dalamnya lagi itu ada gula dan mungkin ditambah yang lain lagi. Habis itu kita membutuhkan sebuah alat untuk mengaduk itu semua, yaitu namanya sendok seperti ini, ya kan? Sendok. Fungsinya buat apa? Untuk ngaduk. Nah, kalau kita balik lagi ke kehidupan nyata di sebuah tempat kerja terutama, atau mungkin di dalam sebuah pembentukan tim kerja, maka ketika kita mau bekerja, setidaknya kita akan membuat satu tim kerja dulu atau sebuah organisasi dulu, ya kan? Harus ada dulu yang namanya pembentukan organisasi atau tim kerja, atau mungkin sebuah kepanitiaan lah mungkin ya, harus ada dulu. Nah, ketika kita akan membentuk sebuah kepanitiaan, maka kita akan memilah di dalam sebuah kepanitiaan, di dalam sebuah tim kerja itu harus ada apa dulu. Seperti tadi, ketika kita mau membuat sebuah kopi atau secangkir kopi, kita di dalamnya banyak elemennya. Sama juga di dalam sebuah tim kerja itu harus ada apa dulu? Pasti ada strukturnya dulu, ya kan? Ada ketuanya atau ada pemimpinnya, ada yang lain-lainnya lah ya, tergantung beda-beda bagaimana organisasi itu, bagaimana tim kerja itu, bagaimana kepanitiaan itu bacemnya banyak sekali, tergantung apa yang dibutuhkan elemen di dalamnya. Seperti kopi tadi yang saya sebutin tadi di atas, ya kan? Nah, ketika kita membentuk sebuah tim kerja, setelah kita tahu proses pembentukannya yang terdiri dari macam-macam orang, ya kan, macam-macam karakter orang, macam-macam SDM yang dimiliki, dan macam-macam unsur yang ada di dalam tim tadi, maka yang kedua setelah terjadi pembentukan tadi, yang kedua adalah kita harus
mulai untuk membuatnya tadi, atau mencampur adukan atau menyatukan semua unsur yang berbeda tadi. Ya kan, setiap orang sekali lagi beda-beda, pemahaman terkait suatu masalah pun beda-beda, karena isi otak setiap orang juga beda-beda. Nah, di dalam sebuah tim yang sudah terbentuk tadi, dalam prosesnya maka kita akan membenturkan isi otak dari masing-masing orang yang berbeda tadi menjadi sebuah pekerjaan untuk mencapai satu misi tertentu. Tergantung apa yang mau dicapai ya, tergantung tim kerjanya tadi, tergantung kepanitiaan tadi. Tapi intinya dari berbagai isi otak yang berbeda tadi, maka kita satukan menjadi satu, ya kan? Lah, karena orangnya tadi beda-beda, isi otaknya juga beda-beda, latar belakangnya masing orang itu juga beda-beda, artinya kan pasti ada masalah di dalamnya. Pasti itu ya, entah itu perbedaan pendapat, entah itu yang lain-lain, pasti ada. Apalagi karakter orang, ya kan? Mungkin ada yang baperan, mungkin ada yang enggak, mungkin ada yang cuma nunggu diperintah, atau mungkin yang inisiatif, itu beda-beda. Oleh karena itu, supaya memudahkan di prosesnya nanti, maka kita membutuhkan suatu alat. Kalau ibaratnya dibikin kopi tadi, maka kita butuh sebuah sendok. Nah, mari kita coba sendok itu kita ilustrasikan sebagai sebuah aturan saja, atau norma-norma yang harus ada di dalam si tim kerja tadi atau si organisasi tadi, ya kan? Bayangkan kalau organisasi tadi yang terdiri dari berbagai unsur, berbagai elemen yang berbeda-beda, tetapi kita harus jalan mencapai satu tujuan, tidak ada norma atau tidak ada aturan yang digunakan, maka mungkin itu jalannya pasti acak-acakan dan gak beres pasti, ya kan? Intrik-intrik terjadi, persinggungan pendapat terjadi pasti itu nggak bisa dielakkan di sebuah tim manapun, di sebuah kepanitiaan manapun, di sebuah organisasi manapun. Oleh karena itu dibutuhkan sebuah sendok untuk mengaduknya tadi, supaya nanti hasilnya bagus. Nah, sendok yang diibaratkan di dalam kopi tadi itu mungkin semacam aturan lah. Kalau di dalam sebuah tim, di dalam sebuah kepanitiaan ada aturan yang jelas, ada norma yang jelas bahwa ini loh yang boleh dilakukan dan ini loh yang tidak boleh dilakukan, maka itu akan mudah. Oleh karena itu, norma itu penting, aturan itu penting, sendok itu penting dalam membuat sebuah kopi. Kalau sebuah kopi yang kita seduh tadi tidak diaduk dengan sendok, pasti kita butuh sesuatu yang lain untuk mengaduk. Masa iya, setidaknya pakai jari barangkali. Tapi kalau cuma digoyang-goyangkan, rasanya pasti beda. Oleh karena itu, harus ada sesuatu untuk membuat sesuatu cara berpikir orang atau mungkin elemen-elemen yang beda tadi itu bisa menyatu dan tercampur menjadi baik, sehingga mungkin kopi yang rasanya pahit, kemudian ada gula yang rasanya manis, kemudian ada air panas yang mungkin tidak ada rasanya, kemudian ada gelas yang mungkin bentuknya beda, dan sebagainya yang beda-beda tadi, ketika dicampur maka itu akan menghasilkan sebuah kopi yang enak, ya kan? Yang benar-benar bisa dinikmati. Oh, terasa banget, ya kan? Kopinya bukan cuma terasa banget pahitnya si kopi, bukan seperti itu, atau bukan cuma terasa manisnya sebuah gula yang ada di kopi, enggak, tapi semuanya itu menyatu menjadi satu kesatuan, yaitu sebuah kopi, ya kan? Kalau ibarat dalam sebuah pekerjaan, bukan cuma ada ketuanya, bukan cuma ada pimpinannya, bukan cuma ada mungkin yang di level pertengahan atau di paling bawah sekaligus, bukan. Tapi semuanya dijadikan menjadi sebuah kesatuan yang disebut dengan tim tadi, tim kerja atau kepanitiaan atau organisasi tadi, yang di dalamnya kita bentur-benturkan semuanya sehingga segala pendapat, segala karakter itu mencampur jadi satu dengan penyesuaiannya berupa norma atau aturan di situ, maka kita bisa berjalan dengan bagus. Pasti seperti itu. Begitu pun dengan kopi. Kalau kopi ini tadi kita seduh ke dalam gelas seperti ini, ya kan, tanpa kita seduh, tanpa kita aduk-aduk, maka tidak akan menjadi sebuah kopi yang nikmat. Mungkin akan terasa aroma kopinya karena airnya air panas, tetapi kalau tidak diaduk kayaknya ada yang kurang. Nah, di dalam sebuah organisasi cara mengaduk juga itu penting. Kenapa? Karena ibaratnya sebuah organisasi yang saya tahu dalam kehidupan nyata, ada yang suka mengaduk-aduk itu benar. Artinya apa? Di dalam sebuah organisasi kita paham bahwasanya tidak mungkin tidak ada konflik. Nah, proses pengadukan ini itu mungkin juga sengaja diaduk-aduk. Kalau nggak diaduk-aduk, nggak sengaja, itu kayaknya susah. Jadi sebenarnya sadar atau tidak sadar itu kita sengaja diaduk-aduk antara si karakter yang manis sama si karakter yang pahit, kita aduk jadi satu, kita bentur. Antara si air panas sama si bahannya tadi kita aduk-aduk. Nah, nanti akan
kita lihat, setelah kita aduk-aduk apa yang akan terjadi? Oh, ternyata yang terjadi adalah aroma dan rasa yang enak sekali dari sebuah kopi. Dan mungkin di dalam sebuah kepanitiaan, tim kerja atau organisasi juga gitu. Maka si ini, elemen-elemen yang beda kita benturkan semuanya dan kita pengen tahu apa yang terjadi. Masalah ini muncul, dan secara masalah muncul, maka solusi yang didapatkan dari masing-masing orang juga muncul, sehingga terjadilah sebuah alur kinerja yang menyesuaikan dengan keadaan setelah terjadi benturan tadi. Mungkin kayak gitu, ya kan? Saya nggak tahu orang memandangnya seperti apa, tapi yang saya amati seperti itu. Maka diadakan sebuah permasalahan dibenturkan, nanti akan direspon oleh situasi dan segala elemen yang ada di dalam tim tadi, dan hasilnya itu nanti kelihatan seperti apa. Kayak gitu, sama dengan kopi yang kita bikin tadi. Setelah dibentur-benturkan, maka jadilah ritme kerja. Nanti di situ peran sebuah cangkir itu akan penting banget, atau bahkan di sebuah organisasi peran menjadi si organisasi secara umum dan juga si pemimpinnya penting banget, karena dia yang nanti akan bisa menciptakan alur kerjanya itu seperti apa, dan juga akan menciptakan si hasil akhirnya itu apakah manis apakah pahit, itu si pemimpinnya tadi. Seperti itu, dan itu penting banget. Oke ya. Nah, kalau pembentukan kepanitiaan atau pembentukan kopi yang dari berbagai unsur tadi sudah kita temukan, terus cara pengadukannya juga sudah kita temukan, dan nanti pada akhirnya kita akan diajak untuk melihat seperti apa actionnya si kopi tadi. Artinya itu kita akan dilihat setelah terbentuk, setelah aturannya ada juga gitu, aturannya sudah diadakan dan kita dibentur-benturkan tadi supaya saling penyesuaian. Nanti kita akan dilihat oleh masyarakat, oleh para peminum kopi tadi, kira-kira ini nanti enak apa tidak hasilnya. Kira-kira kalau sebuah organisasi setelah dibentur-benturkan, aturannya ada, kira-kira nanti oleh masyarakat di luar nanti akan dipandangnya seperti apa, bagus apa jelek, kira-kira seperti itu perumpamaan dari sebuah kopi apabila kita asumsikan dalam sebuah pekerjaan kita. Saya nggak tahu sih di tempat pekerjaan lain kayak gimana, tetapi yang saya lihat pada kenyataannya di sekitaran saya seperti itu. Saya nggak ngerti juga apakah ini bermanfaat atau tidak, tetapi saya berharap dari sebuah kopi, ilustrasi kopi atau secangkir kopi yang hari ini kita temukan, kita minum, mungkin itu bisa menjadi salah satu semacam tamparan bagi para pemikiran-pemikiran yang mungkin sedikit kaku, ya kan? Terima kasih, semoga bermanfaat dan selamat menikmati kopi.